Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan balik lagi di channel sama youtuber dari Bandar Lampung, Nadilang Atahir. Pada kesempatan di video kali ini saya ada di kandang sapi milik Bang Joni, yang mana beliau memelihara sapi dengan sistem breeding. Oke, buat para teman-teman di sini alhamdulillah Mas Joninya untuk menanggulangi cara kerepotan beliau ataupun membagi waktu, beliau menanam rumput odot dan juga gajahan di belakang kandangnya, guys. Nah, jadi buat para teman-teman mungkin ini bisa menjadikan contoh buat kita semua. Buat para teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sukses dalam menggapai cita-citanya. Nah, jadi buat para teman-teman, ini pentingnya kita ada sedikit lokasi ataupun tempat dan bisa kita manfaatkan. Cara beliau ya ini menanam rumput di belakangnya, guys, meskipun sedikit segini, namun kalau di waktu kita repot ini bisa menanggulangi kerepotan kita semua. Nah, jadi buat para teman-teman, yuk kita lihat sapinya yang katanya beliau memang pemula, guys, karena beliau pernah bertemu sama saya habis beli sapi dan alhamdulillah di sini beliau untuk mengambil di dunia breeding dengan mengambil ataupun beternak sapi betina, dan di sini doro-doro, guys. Nah, jadi buat para teman-teman alhamdulillah memang saya sudah lama belum kesini ya, dan sekarang kata istrinya tadi sudah ada yang bunting dari beliau memelihara sapi doro, dan sekarang membeli lagi yaitu doro juga, guys. Dan alhamdulillah doro yang pertama itu sudah bunting. Nah, yang doro yang kedua belum bunting, baru di IB. Nah, ini, guys, ini namanya rumput odot dan juga gajahan. Yuk kita lihat lebih dekat lagi ke kandangnya. Nah, ini di sini buat para teman-teman, ini adalah kotorannya, guys. Jadi kotorannya tuh diteduhin ya, tidak kena hujan agar tidak kemana-mana, dan sesaknya ini terkadang kebelakangin untuk memupuk rumputnya beliau, guys. Nah, di sini, guys, ini sapinya sudah bunting. Yang ini jenisnya jenis limosin ya, guys. Jenisnya jenis limosin, dan ini juga limosin, guys. Nah, jadi buat para teman-teman, nah di sini salah satu beliau cara untuk beternak sapi dengan sistem breeding dengan 2 ekor. Memang beliau ini pemula, guys, namun sudah bisa dikatakan akan menemukan keberhasilan, yaitu ya, sapi yang pertama beliau beli sudah di IB dan sekarang sudah bunting. Dan ini yang kedua, guys. Yang kedua ini baru sekitar beberapa bulan di sini, katanya sudah IB juga, walaupun toh sekecil ini ya, karena mungkin bisa dikatakan nantinya adalah pembedahan badan, belum tentu jadi. Biasanya seperti itu, nanti kalau sudah IB yang kedua ataupun yang ketiga, insya Allah akan birahi memuncak ataupun bener-bener sapinya tuh minta IB dan akhirnya bisa jadi IB-nya, guys. Nah, ini berhubung dikunci, guys, jadi saya nggak bisa masuk. Meskipun seperti itu, kita ngelihat dari samping lah. Nah, jadi buat para teman-teman, mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang menanyakan sapi doro itu ciri-cirinya kalau buat indukan seperti apa. Nah, di sini alhamdulillah ya, semua itu tergantung dana ataupun budget kita, guys. Kalau budget kita memenuhi persyaratan untuk memilih, kita memilih aja lebih super daripada ini, guys. Namun menurut saya ini juga sudah bisa dikatakan bagus. Nantinya akan menghasilkan anakan-anakan lebih bagus daripada indukannya, karena jenis ini, sapi ini sudah jenis limosin ya, udah hampir tembus ya. Karena mungkin kita ngelihatnya sekarang masih kecil, nanti kalau sudah pernah melahirkan satu kali akan badannya itu lebih membedah lagi, lebih panjang lagi dan lebih besar lagi, guys.
dan bahkan anakannya juga akan lebih bagus lagi daripada indukannya. Nah, jadi buat para teman-teman, tuh, ini pemula yang semangat. Nah, karena saking semangatnya, sapinya sudah kenyang aja dikasih makan terus sampai turah-turah ya. Daun odotnya ataupun gajahannya tuh sampai jatuh-jatuh terbuang sia-sia. Nah itu guys, itu yang dulu beliau belian pertama. Dulu masih doro, sekarang sudah bunting sekitar entah berapa bulan. Itu sekitar 3 bulan jalan lah guys ya, kalau ngelihat dari badan-badannya seperti itu. Dan ini baru di IBS baru beberapa hari. Nah, sangat-sangat gemuk ya. Nah, kesehariannya beliau ini memang beliau ini Mas Joni itu sibuk guys. Namun bisa membagi waktu. Beliau ini supir. Dalam arti beliau membawa mobil truk ya kemana-mana untuk memuat singkong ya di petani-petani. Dan sesampainya di kebun, mobilnya dimuat oleh para kuli-kulinya, beliau menyisihkan waktu untuk nyari rumput guys. Nah ini ternyata alhamdulillah bukti nyata kalau memang kita mau menyisihkan kesibukan kita, pasti kita akan bisa, bahkan bisa melebihi apa yang kita harapkan guys. Ternyata di sini juga beliau bisa menyisihkan waktu untuk memelihara 2 ekor betina. Nah nanti beberapa bulan kemudian insya Allah saya akan kesini lagi. Mudah-mudahan sapinya sudah melahirkan ataupun sudah bunting tua ya. Nanti kita review lagi. Nah beliau ini menggunakan hijauan aja guys. Nah nih, hijauannya sampai turah-turah ya, sampai nggak makan-makan. Karena apa ya? Karena saking banyaknya. Dan juga ini beliau tidak menggunakan sentrat ataupun onggok. Beliau menggunakan hijauan doang guys. Dan air minumnya itu dicampur air putih, dicampur garam ya. Nah ini di sini buat para teman-teman, saya katakan lagi ataupun saya ulangin lagi, ini adalah pemula yang ingin beternak sapi untuk membagi waktu di tengah-tengah kesibukan. Dan alhamdulillah yang dari awal mungkin beliau ragu dan sekarang sudah dijalaninya ketemu. Bahkan beliau bisa mengatur waktu dengan pekerjaannya guys. Nah di sini beliau dari awal yaitu mempunyai 1 ekor. Dan sekarang mungkin hasil kebun ataupun hasil beliau kerja bisa membeli sapi lagi yaitu pedetan. Dan alhamdulillah ini juga sudah di eBay. Nah gitu. Nah, jadi buat para teman-teman, kalau memang kita bisa ataupun mempunyai lahan yang sedikit meskipun segini ya, kita bisa memanfaatkan untuk menanggulangi kita kesibukan kita untuk beternak sapi. Nah di sini juga teman-teman ini bisa buat contoh kita semua ya. Meskipun kita mempunyai lahan yang seperti ini, kita bisa setidaknya nanti di waktu kita repot, kita ada rumput di belakang kandang. Nah guys nih, kita lihat dari belakangnya ya. Ini udah jos gandos ya. Tuh. Ini sudah sekitar 3 bulan jalan. Dan itu baru beberapa hari sudah di eBay. Nah, ini mungkin teman-teman kalau kita mempunyai dana terbatas, ya tergantung budget kita masing-masing lah. Buat aja kandang-kandang yang seperti ini, mungkin tidak terlalu banyak biaya ya. Kanan kiri tembok dan belakangnya tembok, depannya kasih makan palongannya itu pakai tembok, dan ke atasnya itu tidak tembok lagi guys, cuman kayu ya, balokan seperti itu guys. Nah ini
Kita nggak tahu harganya berapa dulu beli beliau. Yang pastinya beliau pemula dulu belinya ya dulu seperti ini guys, kecil-kecilnya. Sekarang sudah besar seperti ini. Ini kalau teman-teman nggak tahu, memang mungkin sapi ini sudah pernah melahirkan, namun kata beliau belum pernah. Karena sudah dewasa aja ya kelihatannya sudah pernah melahirkan. Padahal ini belum pernah melahirkan, masih perdana bener. Ya mungkin teman-teman di luar sana ada yang menanyakan, Bang, sebaiknya pemula itu breeding apa pengemukan? Nah, kalau menurut saya pribadi, kita beli aja 2 ekor sapi ya. Yang pertama kita membeli betina, yang kedua kita membeli jantan. Yang jantan itu bisa diputar ataupun bisa dikatakan untuk penghasilan per bulan, dan yang betinanya itu untuk hasil tahunan. Nah, seperti itu. Kita saling menunggu. Yang jantannya kita tungguin sampai besar. Nanti kita sudah ada hasil dari pemberian pertama itu berapa kita jual. Dan juga yang betinanya sembari kita menunggu yang jantan, yang betinanya sudah bunting bahkan bisa melahirkan. Nah, itu tergantung kita masing-masing dah. Pokoknya seperti itu. Jantan boleh, betina boleh, semuanya saya doakan mudah-mudahan menghasilkan dan berhasil. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bulan beraha ya bahala ya. Geus wen ya. Oh, geus wen ya.